Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu pada mata pelajaran akuntansi perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai praktikum akuntansi perusahaan dagang. Setelah sebelumnya kita membahas mengenai akuntansi perusahaan jasa. Nah, pada kesempatan ini yang akan kita bahas adalah dimulai dari ruang lingkup akuntansi perusahaan dagang. Nah, di dalamnya jenis bidang usahanya yang terdiri dari bidang usaha jasa, bidang usaha dagang, dan bidang usaha industri. Bidang usaha jasa telah kita pahami pada pembahasan sebelumnya dan akan kita lanjutkan pada bidang usaha dagang. Karakteristik perusahaan berdasarkan proses pengukuran laba dan rugi bersih bisa kita bandingkan antara perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Pada perusahaan jasa, pendapatan jasa dikurangi dengan beban operasi, maka menjadi laba bersih. Nah, berbeda dengan perusahaan dagang, pendapatan itu didapatkan dari penjualan barang dagang, lalu dikurangi harga pokok penjualan menjadi laba kotor. Kemudian dikurangi lagi dengan beban usaha, baru kemudian menjadi laba bersih. Selanjutnya akan kita bahas mengenai metode akuntansi persediaan barang dagangan, ya, dengan metode periodik dan metode perpetual. Yang pertama, metode periodik, yaitu suatu metode untuk menentukan harga pokok barang yang dijual dan nilai persediaan barang dagangan. Dalam metode ini, catatan persediaan tidak menunjukkan nilai barang dagangan yang tersedia untuk dijual dan nilai barang dagangan yang terjual selama periode tersebut. Nah, jadi dalam periode periodik ini tidak ada atau tidak dapat diketahui di setiap saat mengenai persediaan barang dagangan yang ada di gudang, tetapi nanti akan diketahui misalnya pada akhir periode melalui perhitungan fisik. Berbeda dengan metode perpetual. Nah, dalam metode ini setiap pembelian dan penjualan barang dagangan dicatat dalam akun persediaan dan akun harga pokok penjualan, sehingga nilai barang dagangan tersedia untuk dijual dan nilai barang dagangan yang dijual secara kontinu disajikan di catatan persediaan. Jadi kapanpun kita membutuhkan informasi mengenai jumlah barang yang tersedia dan berapa nominal persediaan barang dagang di gudang, itu dapat diketahui pada setiap saat. Selanjutnya, pencatatan transaksi. Pada perusahaan dagang dapat dilihat di sini, ini adalah macam-macam transaksi yang terdapat dalam perusahaan dagang. Contoh misalnya pembelian barang dagang tunai atau kredit, retur pembelian, potongan pembelian, beban angkut pembelian, penjualan tunai atau kredit, retur penjualan, potongan penjualan, dan beban angkut penjualan. Nah, di sini ada dua metode, yaitu metode periodik dan metode perpetual. Yang pertama, metode periodik dapat kita lihat pada transaksi pembelian barang dagang baik tunai maupun kredit. Di sini, misalnya untuk tunai, maka pencatatannya dengan metode periodik adalah pembelian pada kas. Jika dilakukan pembelian secara kredit, maka pencatatan dengan metode periodiknya adalah pembelian pada utang dagang. Berbeda jika kita menggunakan metode perpetual. Nah, pada metode perpetual, ini pencatatannya yaitu persediaan barang dagang pada kas jika dilakukan pembelian secara tunai. Nah, jika dilakukan pembelian secara kredit, maka pencatatannya adalah persediaan barang pada utang dagang. Ya, ini. Selanjutnya, nah, bisa kita perhatikan di sini.
dalam setiap transaksi pembelian barang itu jika ada retur pembelian, ya. Misalnya jika kita membeli barang ke supplier, kemudian ada barang yang tidak sesuai dengan pesanan, maka akan ada transaksi retur pembelian atau pengembalian kembali barang yang sudah kita beli. Karena berbagai alasan, misalnya karena ada barang yang rusak atau barang yang kita beli tidak sesuai dengan pesanan yang sudah kita tentukan di awal dengan pihak suppliernya. Nah, untuk retur pembelian, jika kita menggunakan metode periodik, maka ayat jurnalnya seperti ini. Kas jika tunai pada retur pembelian, dan utang dagang jika pembelian dilakukan secara kredit pada retur pembelian. Berbeda dengan metode perpetual, di sini ini ayat jurnalnya adalah kas pada persediaan barang dagang jika dilakukan secara pembelian secara tunai, dan utang dagang pada persediaan barang dagangan. Kemudian pada saat kita membeli barang dagang, baik itu tunai maupun kredit, kemudian kita mendapatkan potongan pembelian dari total pembelian yang telah kita lakukan. Jika menggunakan metode periodik, maka ayat jurnalnya adalah kas pada potongan pembelian. Dan jika kita menggunakan metode perpetual, maka ayat jurnalnya adalah kas pada persediaan barang dagang. Nah, kemudian pada saat kita melakukan transaksi pembelian barang, akan ada akun beban angkut pembelian. Jadi barang yang sudah kita beli, untuk sampai ke gudang kita dari gudang supplier, itu akan muncul beban angkut pembelian. Nah, penentuan beban angkut pembelian itu ditanggung oleh supplier, apakah ditanggung oleh kita sebagai pembeli, itu ditentukan dalam kebijakan akuntansi pada perusahaan supplier. Apakah kita yang menanggung ataukah pihak supplier yang menanggung. Ini bisa kalian pelajari lebih rinci dalam mata pelajaran akuntansi keuangan, di mana penentuan beban angkut tersebut terdiri dari dua metode yang bisa dipilih oleh perusahaan. Misalnya FOB shipping point, metode yang digunakannya berarti beban angkut itu ditanggung oleh pembeli. Atau misalnya jika ditanggung oleh penjual, maka supplier lah yang menanggung beban angkut tersebut. Nah, pencatatannya, jika menggunakan metode periodik, maka ayat jurnalnya adalah beban angkut pada kas. Kemudian jika menggunakan metode perpetual, maka ayat jurnalnya adalah persediaan barang dagangan pada kas. Nah, selanjutnya, selain melakukan pembelian barang dagang kepada supplier, kemudian barang tersebut akan kita jual kembali kepada konsumen. Dalam proses penjualan barang dagangan tersebut akan muncul beberapa akun. Yang pertama yaitu akun penjualan, baik itu tunai maupun kredit, lalu retur penjualan, kemudian potongan penjualan, dan beban angkut penjualan. Jika kita melakukan penjualan secara tunai dan jika kita menggunakan metode periodik, maka pencatatannya adalah kas pada penjualan. Tapi jika kita menggunakan metode periodik dengan transaksi penjualan secara kredit, maka ayat jurnalnya adalah piutang pada penjualan. Nah, jika kita menggunakan metode perpetual, di sini ayat jurnalnya sedikit berbeda, ya. Di sini selain ayat jurnal kas pada penjualan atau piutang pada penjualan jika menggunakan atau jika transaksinya secara kredit, itu disertakan juga harga pokok penjualan ini. Harga pokok penjualan pada persediaan barang dagangan. Nah, bedanya di sini, ya.
jika kita menggunakan metode perpetual, selalu kita mencantumkan dalam proses penjualan itu harga pokok penjualan dan persediaan barang dagangan. Karena jika kita menggunakan metode perpetual, kita harus selalu mencatat keluar masuk barang, baik itu transaksi penjualan maupun transaksi pembelian. Kemudian pada retur penjualan, jika kita menggunakan metode periodik, maka ayat jurnalnya adalah retur penjualan pada kas jika kita melakukan penjualan secara tunai, dan retur penjualan pada piutang dagang jika kita menggunakan atau kita melakukan transaksi penjualan secara kredit. Selanjutnya untuk metode perpetual, jika kita menggunakan metode tersebut, pada retur penjualannya ini cantumkan persediaan barang dagangan pada harga pokok penjualan. Selanjutnya potongan penjualan. Nah, di sini untuk potongan penjualan baik metode periodik maupun metode perpetual, ayat jurnalnya sama, yaitu potongan penjualan pada kas dan potongan penjualan pada kas sama. Selanjutnya untuk beban angkut penjualan. Untuk beban angkut penjualan, di sini metode periodik dan metode perpetual itu sama pencatatan dalam ayat jurnalnya, yaitu beban angkut penjualan pada kas baik metode periodik maupun metode perpetual sama beban angkut pada kas. Selanjutnya untuk penyesuaian persediaan barang dagangan dapat kita lihat melalui ikhtisar laba rugi dan melalui harga pokok penjualan. Untuk penyesuaian persediaan barang dagangan, jika melalui ikhtisar laba rugi, maka ayat jurnalnya adalah ikhtisar laba rugi pada persediaan barang dagangan, yaitu menghapus saldo awal persediaan. Kemudian persediaan barang dagang pada ikhtisar laba rugi. Ini untuk mencatat saldo akhir persediaan. Selanjutnya melalui harga pokok penjualan, ya. Harga pokok penjualan pada persediaan barang dagangan untuk menghapus saldo awal persediaan. Kemudian untuk menghapus akun pembentuk harga pokok penjualan, ya. Ini ayat jurnalnya harga pokok penjualan pada pembelian, kemudian retur pembelian pada harga pokok penjualan, lalu potongan pembelian pada harga pokok penjualan, dan harga pokok penjualan pada beban angkut pembelian. Kemudian untuk mencatat saldo akhir persediaan, ayat jurnalnya adalah persediaan barang dagangan pada harga pokok penjualan. Nah, jadi anak-anak dalam praktikum akuntansi perusahaan dagang di sini sebetulnya secara garis besar itu hampir sama dengan praktikum akuntansi perusahaan jasa, hanya di akuntansi perusahaan dagang itu lebih detail. Jadi setiap transaksi itu tunai ataupun kredit itu dipisahkan, tidak dalam satu jurnal pencatatannya. Oke, akuntansi untuk penjualan barang dagang. Ya, di sini untuk penjualan bisa dilakukan secara tunai ataupun secara kredit. Nah, ini akan kita bahas pada materi selanjutnya mengenai transaksi-transaksi yang terjadi dalam perusahaan dagang. Baik anak-anakku, cukup sekian dulu pertemuan kita pada kali ini. Untuk materi kedepannya, silakan kalian pelajari terlebih dahulu macam-macam transaksi yang terjadi pada perusahaan dagang. Ibu akhiri pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.